Tunjukkan, ada orang yang telah menggunakan 14 cincin sihir untuk berdoa padamu. Dia merasakan tubuhnya melayang di dalam kegelapan pekat. Ada apa ini? Seseorang perlahan mendekat. Orang yang menutupi wajahnya tiba-tiba berkata padanya, kau benar-benar memaksa aku ke sudut, sang pengganti Lakiet. Tapi kau tak bisa menghentikan rencanaku lagi. Dia berlari untuk bertanya, siapa kau? Dan kenapa kau membawaku ke sini? Tangan Lakiet telah menyentuh hidung makhluk itu. Lari kemana? Tangkap. Lakiet merobek kain hitam itu. Dan langit biru yang cerah muncul. Di depan matanya, ada gelombang yang menghempas. Seekor monster kecil muncul dari laut. Di langit, monster-monster terbang berkeliaran. Dia menyadari pemandangan ini agak familiar. Sistem menginformasikan selamat datang di Huenam Tin. Lakiet mendengarnya merasa senang. Aku sudah pindah ke Huenam. Melihat laut biru di depan, Lakiet masih tidak bisa percaya. Huenam, cara pindah peta ini terlalu gila. Tapi, tiba-tiba sampai di Huenam. Setidaknya bagiku itu adalah hal yang baik. Dibandingkan tidak tahu apa-apa di Misha. Setidaknya aku tahu sedikit tentang Huenam. Hanya saja, gerbang gunung baru saja terbuka dan tidak ada pemimpin, semoga tidak ada masalah. Meskipun ada pedang pelindung, tetap saja itu hanya sebuah pedang, tidak bisa diandalkan seperti manusia, kan? Sistem, jawab, sedang mengaktifkan keterampilan ramalan, dia sangat terkejut, masih ada jenis keterampilan ini, sistem memberikan hasil, ramalan berhasil setelah Lakiet pergi, kuil ekstrim sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Lakiet berseru, ternyata begitu, harus menghancurkan batu, menjelajahi makam, kembali menyelamatkan kuil ekstrim, sistem baru menunjukkan bahwa kuil ekstrim akan semakin makmur. Berita ini membuatnya terkejut. Dia memutuskan, baiklah, jika sudah sampai sini tapi pulang dengan tangan kosong itu rugi, haruslah membawa sedikit oleh lokal. Teman-teman baik di Huenam, aku datang sini. Sistem memperbarui, sedang menggunakan keterampilan tamu tanpa pemimpin tanah. Kecepatan tertinggi yang dicapai adalah 80 km per jam. Lakiet menyelam ke dalam tanah dan melesat seperti anak panah, ternyata tim tanah itu berenang di bawah tanah. Dibandingkan terbang dengan teknik mengendalikan pedang, ini jauh lebih rendah hati, juga lebih aman. Baru saja selesai berpikir, kepalanya langsung menabrak batu granit halus di Pulau Tian Shasungfi. Suara lonceng dari gereja berdentang, warga sangat terkejut, lonceng 12 kali sedang berbunyi, tampaknya ada sesuatu yang besar terjadi di Gianhai. Kita tunggu sebentar lagi untuk melihat apa yang akan dikatakan pendeta Cecilia. Lihat, dia datang. Cecilia mengumumkan kepada warga, Dewa telah memerintahkan semua pengikut untuk segera berlayar, mencari seorang pengunjung dari luar angkasa. Siapapun yang memberikan petunjuk akan mendapatkan hadiah dari Dewa. Siapapun yang menangkapnya, akan diangkat sebagai pendeta tinggi. Semua harus berangkat tanpa salah. Pada saat yang sama, gereja Duru Kitalaka Sefuluk Qianhai juga memberikan instruksi serupa. Seluruh kekuatan gereja telah terlibat dalam pencarian lelaki yang diprediksi akan membawa bencana ke Gianhai. Di pulau itu, langkah seseorang bergegas pergi. Mungkin arahnya ke sini. Anak laki-laki itu berhenti sejenak, dan dengan lelah mencari-cari, mencoba lagi di sini. Tapi lubang kosong itu justru membuat si bocah semakin kesal. Benci banget. Orangnya di mana sih? Di belakang Fang Ledong berkata, Quentung. Dia salah satu dari kita. Tidak bisa kabur dari sini. Quentung menghela napas dalam hati. Habislah, mereka sudah mengejar lagi. Serigala laut merayu si bocah, bergabunglah dengan kami, kamu juga akan mendapatkan kekuatan khusus, bahkan lebih kuat. Ini adalah bagian dari Dewa Ombak, kamu masih belum mengerti, bencana sudah dekat, hanya dasar laut yang bisa jadi tempat persembunyian kita. Quentung terus berpikir, aku lebih baik mati daripada jadi monster seperti kalian. Harus cepat menggali, hal ini hampir kena. Si bocah dalam hati senang. Sudah ketemu, tapi apa yang digali Quentung adalah Lakiet. Dia berteriak, sialan siapa yang berani menyerangku? Si bocah memberi isyarat, jangan bicara. Serigala laut yang peka mendengar suara, ayo cek itu. Si bocah dalam hati berkata, gak beres, ketahuan deh. Quentung segera menggoyang Lakiet, cepat ikut aku, kamu tidak kenal aku. Lakiet bingung, aneh, kenapa saya harus ikut kamu? Sekelompok serigala laut sudah sampai, kamu tidak bisa kabur, kamu adalah kandidat untuk gelar prajurit serigala laut yang dipilih oleh Pao, jangan sok-sok tahu. Si bocah berteriak, tidak, aku tidak mau jadi monster, jangan dekati aku. Lakiet dengan santai mengusir ilusi, sistem mengumumkan, bunuh prajurit serigala laut, kamu mendapat 11 XP. Beda, tidak, Lakiet membalas, bukan monster bahkan bukan elit monster, sial. Quentung di belakang sangat terkejut, Lakiet berbalik bertanya, kamu baik-baik saja, bocah? Si bocah menjawab, tidak apa-apa, tapi di dalam hatinya bergejolak, 2 kali tampar sudah mengalahkan pasukan serigala laut yang kuat. Si bocah ingat pesan ibunya, ayahnya adalah seorang pejuang yang sangat kuat, bertahun-tahun lalu dia terluka parah, jadi dia tidur di pulau terpencil di selatan Pulau Nam Tao, menemukannya, desa kita akan selamat. Si bocah dengan penuh emosi berteriak, ibu, akhirnya aku tidak mengecewakan harapan, aku menemukannya. Quentung memeluk Lakiet dan berteriak, ayah, bayar utangmu. Lakiet berteriak kepada si bocah, cepat bangkit. Si bocah patuh menjawab, iya, ayah. Quentung menceritakan kepada Lakiet, setelah kelompok itu menyerbu dan membantai desa kita, mereka mengajak orang untuk mencuci otak, mereka ingin aku menjadi perwujudan dewa serigala laut. Tapi aku tidak mau jadi monster seperti itu. Mereka terus memukuli aku, tidak memberi aku tidur, menyiksa pikiranku, semua itu bisa aku tanggung. Sampai mereka menggunakan perempuan untuk merayu aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menggigit, gigi menahan.
Menunggu kesempatan, Lakiat mendengar sampai di sini dengan ekspresi sangat bingung. Si bocah melanjutkan, beberapa bulan lalu, kekuatan penjaga di wilayah Dewa Serigala Laut tiba-tiba menurun drastis. Aku berani melarikan diri, hanya untuk mencari ayah yang hilang bertahun-tahun. Si bocah menjatuhkan peta itu ke tanah. Ini adalah peta yang ibuku berikan. Aku yakin ayahku ada di pulau ini. Lakiat penasaran, peta ini berharga tidak? Si bocah dengan penuh percaya diri meyakinkan, ayah jangan menyangkal, apa kamu tidak melihat mata kita sangat mirip? Lakiat menjelaskan, tunggu dulu soal mirip. Berdasarkan umur kamu yang 14 tahun, tidak bisa jadi anakku. Lakiat 14 tahun yang lalu masih di dunia nyata main game. Anak laki itu masih keras kepala berkata, ini ada hubungannya dengan usia apa? Ayah hanya tidak ingin mengakui anaknya saja tidak layak jadi lelaki. Lakiat menunjuk peta, jadi, arah yang ditunjukkan panah ini adalah utara, dan kita berada di utara Pulau Nam Tao, bukan selatan yang kau cari. Ayah kandungmu, mungkin berada di posisi ini, ibumu tidak membulatkan untukmu. Mendengar penjelasan Lakiat, Quentin baru saja terkejut. Apa? Bahkan arah saja aku salah cari. Jadi, kamu benar-benar bukan ayahku, aku pergi sekarang, tidak mau mengganggu kamu lagi. Lakiat mengingatkan anak laki itu, jangan ragu, ceritakan padaku tentang dunia ini, anggap saja aku sia-sia melindungimu. Quentin bertanya, ya? Belum tahu nama besar kamu, aku memperkenalkan diri, namaku Lakiat. Anak laki-laki itu juga menjawab, namaku Quentin. Dari yang Quentin katakan, Lakiat berada di daerah pesisir selatan. Ini adalah laut yang sangat khusus, terletak di antara dua benua besar. Di sini terdapat lautan misterius, berbahaya, dan pulau-pulau yang tersebar. Ada berbagai jenis makhluk laut, di darat ada 2 jenis amfibi dan ratusan kekuatan gereja berbagai jenis. Ini adalah jalur laut yang berani harus dilalui, juga ada banyak bajak laut. Yang terpenting adalah berbagai monster di sini sangat beragam bagi saya. Lautan ini adalah harta karun besar. Selain itu, informasi yang diungkapkan Quentin membuatku teringat kembali pada ingatan di dunia sebelumnya. Di hadapan kita, tidak jauh, adalah peristiwa laut berdarah yang mempengaruhi 3 perairan di selatan. Dalam peristiwa ini, setidaknya setengah dari dewa-dewa di lautan telah jatuh. Bersama dengan itu ada kesempatan yang lebih luar biasa. Lebih dari 10 barang peningkatan, dan setidaknya 3 harta abadi akan muncul. Bahkan ada pesawat luar angkasa tingkat dewa dari orang Kovas yang hanya berada di bawah induk mereka. Lakiat berpikir, jika bisa mendapatkan tingkat dewa di tangan, hanya memikirkan saja sudah membuatku senang. Jika awalnya bukan karena rasa ingin tahuku, menonton semua rincian, rahasia, dan cerita dari Ratu Laba-Laba Laut, maka aku tidak akan pernah tahu rahasia besar di balik peristiwa laut berdarah, terutama sejarah rahasia Ratu Laba-Laba Laut yang disusun oleh para pemain. Sangat luar biasa, sampai sekarang mengingatnya masih membuatku merinding. Kata-kata itu, satu kata saja, puncak. Penyebab dari peristiwa ini adalah Ratu Laba-Laba Laut menggoda dewa perang di selatan. Tetapi dia hanya hamil setengah dewa. Untuk melahirkan dewa, Ratu Laba-Laba Laut pergi menemui Dewa Serigala Laut untuk mengisi kehamilannya. Namun, Dewa Serigala Laut ketika mengetahui penyebabnya sangat marah. Setelah pertarungan antara keduanya, Dewa Serigala Laut terluka parah dan jatuh. Di bawah manipulasi seorang dalang di belakang, Dewa Serigala Laut pergi ke wilayah laut dalam dan menghancurkan segel untuk membebaskan anak bantal. Laut dalam yang lapar selama bertahun-tahun itu langsung melahap setiap setengah pulau di lautan saat dibebaskan. Memegang senjata yang ditinggalkan oleh Dewa Perang Selatan, Ratu Laba-Laba Laut mengalahkan laut dalam dan mengambil sebagian dari posisi samudranya. Namun dia tidak menyegel lagi raksasa itu, tetapi menjadikannya suami barunya, berusaha setiap hari untuk menciptakan lebih banyak keturunan. Lakiat menilai, Ratu Laba-Laba Laut adalah sosok yang sangat obsesif. Semua dewa lelaki terkenal di selatan telah terayu atau dimanfaatkan olehnya. Bahkan Dewa Perang Selatan pun tidak terkecuali. Sayangnya, sebelum bersatu dengan laut dalam, tidak ada anaknya yang berguna. Oleh karena itu, di akhir informasi, banyak pemain yang menantikan apa yang akan dihasilkan dia dan laut dalam. Mereka yang tahu seluruh alur cerita seperti aku, tentu saja bisa menemukan banyak barang berharga. Misalnya, saat kaki laut dalam lahir, dia akan membawa banyak harta karun dari dasar laut, dan juga bisa memanfaatkan kesempatan perang antara dua dewa untuk mencari harta karun. Sementara itu, Dewa Laut masih dalam proses pemulihan, jadi saya masih punya cukup waktu untuk bersiap-siap dan mencari saudara baik di lautan. Setelah itu begini begitu, akhirnya jadi begini dan begitu, benar-benar rencana yang sempurna. Saat ini, di arena bertarung di planet Misha, para murid bertanya kepada Tuan Kuitu, Tuan Kuitu, sudah lama pemimpin hilang, seharusnya ada penjelasan, kan? Pertama dibilang sedang meditasi, tapi meditasi kok bisa hilang begitu saja, benar juga? Mereka melanjutkan, kami datang dari jauh, untuk bergabung dengan sekte, sekarang sudah begini, baru beberapa hari datang, pemimpin sudah hilang, Anda yang bertanggung jawab untuk menyelidiki, tidak mungkin tidak ada informasi sama sekali, hari ini kalau tidak ada alasan, kami tidak akan pergi, harus ada penjelasan. Kuitu mulai bernyanyi, jangan berdebat lagi, sebenarnya saya sudah menyelidiki, pemimpin kita sudah. Ternyata dia menyebarkan kabar bahwa pemimpin kita sudah menghilang. Sisko yang jauh baru mulai berbincang, agar dia bisa menstabilkan emosi para murid, namun orang ini ngomong apa sih, bikin kesal, bodoh banget yang percaya, guru sudah menghilang. Kuitu melanjutkan, karena saya merasakan suasana yang khusus di kamar pemimpin, saya menduga kekuatan pemimpin sudah mencapai batas yang bisa ditampung oleh dunia fisik, terpaksa harus pergi ke dunia lain. Tempat suci legendaris para pejuang, seseorang mendengar itu dan menduga, sepertinya kekuatan pemimpin sudah melampaui keabadian.
Kuitu berteriak, kita semua adalah murid dari arena pertarungan, dan seharusnya kita berlatih di bawah bimbingan pemimpin. Namun, pemimpin sudah melangkah lebih dulu, kita hanya perlu bekerja keras, mungkin pemimpin sedang mengawasi kita dari langit sekarang. Kita tidak bisa mengecewakan dia. Suara menggema terdengar, menghidupkan kembali arena pertarungan, membangkitkan kembali seni bela diri, menghadapi api dan asap, tidak pernah berhenti. Dengan semangat yang tinggi, dia juga berteriak, menghidupkan kembali arena pertarungan, membangkitkan kembali seni bela diri. Sisko melihat situasi ini dengan putus asa, bisa kayak gini ya? Di Q6, sistem memberitahu bahwa reputasi Anda di arena pertarungan meningkat 400. Legenda tentang Anda yang menghilang sedang menyebar luas di arena pertarungan. Orang-orang di arena pertarungan bersatu, perlahan-lahan melangkah di jalan kebangkitan. Lakiat melihat orang menyebutnya babi dan merasa tertegun. Menghilang memang menguntungkan. Hari kedua di Q6, Lakiat baru saja tiba dan memilih untuk naik rakit kayu bersama teman lama untuk meninggalkan istana. Melihat kapak yang seperti dayung sedang beraksi, Lakiat menghela napas. Mengendarai pedang kayak gini juga cukup cepat. Setelah 1 hari, Lakiat berhasil mencapai Pulau Namtao. Dia dan teman lama berpisah. Pemuda ini segera pergi ke selatan mencari ayah dari keturunannya. Dia melambaikan tangan perpisahan. Lakiat besar, terima kasih. Saya pasti akan membalas budi Anda. Sementara itu, dia diam-diam merencanakan masuk ke kota untuk melihat apakah ada perlengkapan yang bisa dibeli. Huena memang kaya, bahkan di kota kecil harus memeriksa satu persatu. Tentara penjaga itu meneriakkan, berbaris, memeriksa dokumen baru bisa masuk kota. Dia mendengar obrolan warga kota, sudah dengar belum? Saat ini, seluruh wilayah laut sedang mencari seorang tamu dari luar angkasa. Meskipun hanya memberikan petunjuk, kita bisa mendapatkan hadiah besar. Tak heran kalau masuk dan keluar dari kota harus diperiksa secara menyeluruh. Lakiat merasa tidak nyaman. Alien, jangan bilang itu saya. Mereka menambahkan terdengar seperti seorang pria manusia, seseorang yang sangat pendek. Karakternya sangat hina. Saya dengar penampilannya jelek sekali. Dengan sekali lihat, dia bisa langsung mengenali. Mendengar itu dia merasa lega. Untungnya bukan dirinya. Tapi tak terhitung banyaknya mata yang menatap tajam ke arah Lakiat. Itu adalah dirinya. Lakiat memanfaatkan keadaan untuk menuju sebuah pulau kecil 20 km ke timur dari Namtao. Mereka tidak melihat orang dimanapun, sementara Lakiat baru saja muncul di tengah lautan. Dia merangkak dengan tubuh yang hancur, pakaian compang camping seperti pengemis pergi. Orang-orang ini benar-benar kejam. Dan selera estetika mereka sangat buruk. Dia kembali mengenakan pakaian baru, beruntung dia punya pengalaman, hidup dengan persiapan, puluhan set pakaian baru, tidak takut lagi jika bertarung sampai robek. Tapi sampai sini dia masih dijadikan buronan serius. Cepat sekali sudah dikejar. Ternyata, sekumpulan serigala laut itu sedang memburu orang lain. Mereka dengan berani berkata, "Kesatria serigala laut kami datang untuk mengambil pelarian ini. Kalian berani kabur." Lakiat merasa lega. Rupanya bukan dia yang mereka buru. Seorang wanita yang dikejar berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Dewa serigala laut bukanlah malaikat." Serigala laut itu dengan sombong menjawab, "Malaikat juga bisa marah." Pria itu idolanya disabotase oleh Ibu Sakya. Semua ini karena beberapa orang yang plan seperti kalian. Sekarang adalah saatnya bagi orang-orang yang disebut netral untuk membayar harga. Lakiat berpikir, Dewa Serigala Laut memang gila, malah menyalahkan orang netral atas kekalahan Ratu Laut Sakya. Maka dia dengan cepat akan meluncurkan tekanan total terhadap kekuatan seperti Namtao. Jadi saya juga tidak punya ruang untuk bertahan. Serangan bayangan yang dilepaskan membuat kepala serigala laut harus mengucapkan selamat tinggal pada tubuhnya. Sistem memberitahu, membunuh kesatria serigala laut. Aktivitas material perjalanan Anda meningkat sedikit. Melihat itu, Lakiat berteriak, "Apa?" Bayangan menunggu sebentar. Sistem memberitahu membunuh kesatria serigala laut sementara, aktivitas material perjalanan Anda meningkat sedikit. Dia memutuskan, lebih baik pindah ke pulau lain untuk bermain, agar saudara baik tidak kesulitan menemukannya, lagi-lagi membuat sifat aneh. Seperti wanita yang menghentikannya. "Pahlawan, selamatkan desa kami, di sana ada banyak kesatria serigala laut." Lakiat tetap menolak, "Maaf saya tidak bisa menarik orang." Tiba-tiba sistem memberitahu, yang membuatnya terkejut. Sistem memberitahu membunuh pengawal laut, jumlah energi yang diperoleh meningkat sedikit. "Energi. Cepat bawa saya ke desa kalian." 1 jam kemudian, sistem memberitahu membunuh 51 pengawal laut, jumlah energi Anda meningkat sedikit. Dia sangat senang, menurut hitungannya, membunuh 1 pengawal, akan mendapatkan sedikit energi. Jika berlatih dengan keras, setiap hari hanya bisa mendapatkan peningkatan sekitar 0,4, jadi sepertinya 1 pengawal setara dengan 5 hari latihan keras, 10.000 pengawal setara dengan 60 tahun latihan. Dia memerintahkan orang-orang di belakangnya, "Baiklah, serigala laut kalian bisa pergi sekarang." Penduduk di sini semua khawatir, pahlawan tidak boleh melepaskan serigala ke hutan, bunuh mereka, bunuh mereka. Lakiat dengan tegas berkata, "Semua diam, mau bunuh kalian silahkan. Bagaimanapun juga saya tidak akan membunuh." Mereka sangat mengagumi dia. Pahlawan yang baik hati membuat mereka mengagumi. Kesatria yang tak tertandingi, benar-benar pahlawan sejati. Adalah teladan bagi kami untuk belajar. Seekor serigala laut melihatnya dengan penuh kebencian. "Brengsek itu berani menghina kesatria serigala laut kami. Dia mau datang, Kiat. Pergi mati saja." Tetapi satu helai rambutmu pun tidak bisa ia sentuh. Sistem mengumumkan, "Kamu telah membunuh pembunuh Eren yang super hebat. Kamu mendapatkan keahlian dari Eren." Berlayar di lautan, Kiat dengan senang hati bersorak. Lagi-lagi ada bentuk tubuh yang tersembunyi.
Ia memerintahkan para serigala laut. Semua kembali ke sini. Langkah mereka tidak terhenti. Setan pun kembali. Kiet pun bertanya kepada sistem, kapal-kapal hitam itu apa? Sistem menjawab, itu kapal yang datang untuk menangkapmu, oleh alien. Kiet mengumpat dalam hati, menyebalkan, orang ini benar-benar sulit dihadapi, harus mencari cara untuk melarikan diri, jika tidak, mereka akan mengganggu sampai mati. 1 jam kemudian, di Pulau Gereja Haisha, penyihir Selina bertanya padamu, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Gereja Haisha? Ia dengan tegas menjawab, ya, tubuhku, jiwaku, segala sesuatuku, sudah siap. Aku akan selamanya setia kepada Ratu Haisha. Dia adalah satu-satunya yang bisa kutuangkan di dalam hidupku. Sistem menampilkan, kemampuan berbicara yang cakap berhasil. Langkah Kiet adalah, jika tidak bisa bersembunyi, maka bergabunglah dengan mereka. Dengan identitas sebagai pengikut setia, pasti bisa menghindari pengejaran. Tongkat itu mengeluarkan getaran aneh, merasakan peringatan dari penglihatan. Selina marah besar, kamu benar-benar seorang pengikut palsu, apa sebenarnya tujuanmu? Kiet terkejut berpikir, tidak bagus, kemampuan berbicara yang cakap hanya bisa digunakan untuk manusia, tidak efektif untuk perangkat, terpaksa harus menggunakan rencana B. Ia mengeluarkan sekantong emas sebagai suap, memohon untuk diterima. Selina setuju. Ia mengumumkan bahwa kamu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang pengikut yang taat. Sistem mengingatkan, kamu berhasil bergabung dengan Gereja Haisha. Kiet, dengan puas berseru, selesai. Ia memberitahumu, laporkan nama dan identitas pendaftaran terlebih dahulu. Kiet pun menjawab, namaku Athet, berasal dari distrik Lokbas di benua barat. Aku dulunya adalah seorang ksatria, sekarang turun ke laut. Cecila melaporkan, orang yang berani bergabung melalui donasi seperti kita biasanya akan ditawarkan 3 jenis posisi, ksatria penjaga kuil, pasukan pengawal ratu, dan misionaris khusus. Kiet memilih satu posisi, aku suka jadi misionaris. Ia menjawab, kebetulan hari ini, ada waktu untuk membaptismu, silahkan ikut ke sini. Ia setuju. Baiklah, sistem menampilkan, kamu telah dibaptis oleh penyihir Selina, kamu mendapatkan berkat tingkat 2, api kehidupan, di bawah berkat Ratu Haisha. Kekuatan hidupmu semakin meningkat, kamu akan kebal terhadap sebagian besar penyakit, racun, wabah, kutukan, daya tahan sihirmu meningkat 10%, poin pertahananmu meningkat 10%. Kecepatan gerakmu meningkat 10%. Kiet senang dalam hati, level 2 sudah luar biasa seperti ini jadi level 1 pasti akan bikin melambung, inilah yang disebut perasaan luar biasa. Sistem memperbarui, mendapatkan harta dari Ratu Haisha. Keterampilan, mengenali kamu plus 1, sihir 1, kompas sihir 2, teknik angin, sihir 3, wilayah kematian, sihir kolektif, kamu menyadari ini juga barang bagus. Saat ini ia baru bersuara, meskipun ini adalah pertama kalinya aku datang ke sini, meskipun ada niat untuk menyebarkan kabar baik tetapi masih kekurangan tenaga dan alat untuk berlayar. Selina sangat puas, sepertinya kamu sudah tidak sabar untuk membuktikan dirimu, tetapi sesuai aturan, semua ini harus kamu selesaikan sendiri. Ia pun mengeluarkan kantong emas kedua. Selena kembali muncul, ada seorang pebisnis wanita bernama Megan, di tangannya ada sebuah kapal dagang warisan dari ayahnya, kapal bangsawan, tetapi dia terjebak dalam utang yang mengerikan. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa dia akan menjual dirinya untuk menyelamatkan kapalnya. Aku sebenarnya berencana menunggu sampai dia benar-benar terpuruk baru aku tawarkan untuk membeli dengan harga murah. Tapi melihat orang ini begitu tulus, aku akan memberikan kesempatan ini padamu, namun syarat utamanya adalah, kamu bisa menyelesaikan utang tersebut sendiri, dan juga menghadapi balas dendam dari pria itu. Lakia dengan sopan menjawab, terima kasih atas informasinya, sebulan lagi, aku akan datang mencarimu untuk melakukan baptisan. Saat Lakiat pergi, Selena mengisyaratkan kepada seorang pengikut untuk mendekat. Orang itu datang dan bertanya, Tuan, apa perintahmu? Katakan pada para rentenir itu, urusan kapal bangsawan tidak akan kami ambil lagi, biarkan mereka melakukan apapun hingga mati. Dia mendapat perintah, ya Tuan. Rentenir telah memblokir jalanmu, Nona Megan, kamu juga tahu cara bersembunyi. Megan menjelaskan, jangan salah paham, saya hanya mencari uang. Dia dengan cepat menyambung, jadi begitu? Kapten, kami berpikir sudah saatnya kamu membayar. Dia mohon beri saya sedikit waktu lagi. Dia dengan nada sinis berkata, melihat kamu masih memiliki sedikit wajah cantik, jika kamu melayani kapten kami dengan baik, mungkin kami akan memberi kamu beberapa hari lagi. Bagaimana? Megan berubah pikiran, tunggu dulu, saya punya uang, kakek saya baru saja meninggal dan meninggalkan saya sedikit warisan, tepat di pelabuhan Sokitet Stone. Dia tidak mau, jangan banyak bicara, kami hanya butuh uang tunai. Senza tidak bisa bersikap lembut terhadapmu, bawa kamu, dan kapalnya kembali, kapal dagang membayar pokok utang, kamu membayar bunga utang, semua orang berteriak. Jelas, Megan tidak mau menyerah, kalian semua brengsek, saya tidak akan menyerahkan kapal untuk melunasi utang kalian. Dia menyuruhnya, kembali dan katakan pada Kapten Tianhai kami. Tepat saat itu, Lakiat muncul dan berteriak, berhenti, kamu bersuara, saya adalah misionaris khusus dari Gereja Haisha. Ah tidak, sekarang kapal ini sudah diambil alih oleh gereja. Rentenir itu marah dan mencaci, anak kecil dari mana kamu muncul, minggir jauh-jauh, kalau tidak saya tidak akan sopan denganmu. Kamu tidak takut dan berkata lagi, saya memberi kalian waktu 10 detik, setelah 10 detik orang-orang yang bukan staf asli kapal silakan tinggalkan. Ini dianggap menghalangi penyebaran Injil Ratu. Dagu sakit, saya akan bertanggung jawab untuk mengantarkan mereka menemui Ratu. Dia langsung berubah sikap,
Jangan bertindak gegabah, saya kenal Nona Selena dari gereja Haisia, tunggu sebentar. Kami baru saja mendapat kabar, dia bilang tidak akan campur tangan lagi. Dalam urusan kapal ini, Lakiet mulai menghitung. Masih ada 5 detik. Dia marah besar, menyebalkan, bahkan Selena pun tidak berani bertindak sewenang-wenang seperti itu. Kamu sebenarnya siapa? Lakiet sudah siap dan menyerang, saatnya tiba. Inilah akhir dari menghalangi penyebaran kemuliaan. Ratu, semua orang yang menyaksikan itu merasa ketakutan dan segera melarikan diri. Kamu berbalik dan bertanya, kamu adalah Megan, kan? Dia mengiyakan, benar. Lakiet menenangkan, jangan takut. Saya tidak seperti Selena, saya hanya menyebarkan kemuliaan Ratu. Kapal ini adalah sewa bukan rampasan, masa sewa 10 tahun, uang sewa adalah utangmu. Ada masalah. Pernyataan ini membuat Megan tidak bisa mempercayainya. Melihat dia tidak menjawab, Lakiet bertanya lagi, tidak setuju. Saat itu, dia akhirnya bersuara, tidak, tentu saja setuju, ini adalah kehormatan dari kapal Baron. Megan menunduk dan melanjutkan, selama Anda bisa menyelesaikan masalah utang saya, masa sewa 10 tahun adalah harga yang sangat menguntungkan, kru kapal Baron siap mengikuti perintah Anda. Lakiet memeriksa beberapa informasi, seberapa banyak awak yang Anda miliki saat ini, dia melaporkan saat ini, hanya saya sendiri, tetapi jika Anda mau, kapan saja saya bisa memanggil kembali, bawahan ayah saya, perintahkan Megan, jadi Anda bisa mengatur waktu untuk memanggil kembali. Saya akan pergi menyelesaikan masalah utang Anda terlebih dahulu. Megan sangat terkejut, Anda tahu berapa banyak utang saya? Dia menjawab dengan santai, tidak perlu tahu, bilang saja siapa yang memberi Anda pinjaman, sampai malam tiba. Lakiet berjalan di atas laut dengan mengandalkan angin. Entah sejak kapan ia belajar, kecepatan jalannya mencapai 120 km per jam. Kapal Sake sudah di depan mata. Lakiet mengagumi, ini adalah markas orang yang memberi pinjaman, besar sekali, di dunia manapun, menghasilkan uang dengan uang adalah satu-satunya cara untuk cepat mengumpulkan kekayaan, ingin melewati level, kecuali menggunakan cheat, tiba-tiba terasa sangat mendesak. Kemudian Lakiet mengenakan jubah invisibilitas dan naik ke kapal Sake. Saat melewati sebuah pintu, sistem memberikan peringatan, Anda bertemu dengan kapten kapal Sake, Tian Hai Sanlang dan budaknya. Lakiet bertarung melawan dia dan sudah memiliki penilaian tersendiri, ini adalah Tian Hai Sanlang, kekuatan pinjaman yang sangat lemah. Sistem memberitahu, hancurkan budaknya, Anda mendapatkan penghinaan massal. Informasi ini membuatnya terkejut. Seekor monster tiba-tiba muncul di belakang Lakiet, membunuh budaknya, ingin menggantikannya untuk melayani saya. Ya, Lakiet mendengar itu, dan merasa jijik. Ini benar-benar tidak ada dalam dataku. Dia meluncur ke arahnya, tetapi meleset, memeluk budak laut jantan itu, membuat budaknya mengingatkan pada seseorang yang pernah ditemui di desa pemula. Dia bertanya dengan bingung, oh, kenapa? Dia melanjutkan, membuat saya merasa jijik. Penilaian Kim Kang Vi menembus dinding. Anak buahnya salah paham, kali ini kapten bermain dengan ganas, beruntung saya tidak berada di sini kemarin. Melihat sebagian tubuh budak laut perlahan-lahan ditarik masuk masih bertarung saudara-saudara kali ini. Cukup kuat, sistem menampilkan informasi, Tian Hai Sanlang telah mengaktifkan armor monster laut di tubuhnya, kekuatan hidupnya perlahan pulih. Armor monster laut memiliki nilai pertahanan tinggi hingga 86 poin. Serta kemampuan pertahanan tembus armor. Lakiet masih bingung, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghadapinya? Coba satu serangan bunuh diri, belum tahu seberapa kuatnya. Serangan itu berat dan menghantam, melihat bekas air yang muncul. Dia sangat senang, armor monster laut mulai menunjukkan bekas air, ini memang efektif. Tiba-tiba dia menerima pemberitahuan, sistem memasuki kondisi dekat saat nilai elastis masih aktif, menunda kematian. Dia berseru, ini keterampilan apa? Orang ini masih terus menyembuhkan diri, jadi saya hanya bisa menunggu mati. Bekas air di luar armor laut juga telah pulih. Lakin pap pisetia kamu, kapal koman bikumien bitakinu tumalukinunakun, lakinuna bakasakath, likuman bikifuman papu citakinunakan, satu serangan bunuh diri, bisa digunakan, dia kinu tumalukinu diri, satu serangan bunuh diri, masih dalam keadaan bisa digunakan. Selain itu, tidak ada waktu Hoichia, selama kita berada dalam jarak dekat, kita bisa terus menggunakannya. Dua penjaga di luar sedang berniat masuk untuk memeriksa. Kita sebaiknya pergi melihat, jangan sampai ada yang tidak diinginkan. Di dalam, kau terus menggunakan serangan tubuh, saat itu kedua orang itu melihat semangatmu dan ingin mundur. Sistem memberikan pembaruan, menghabisi Tian Hai Tamlang memberikan peningkatan keterampilan. Lakiet sedang menghitung, dengan peningkatan kecepatan reaksi 700 poin, aku bisa melakukan 150 serangan tubuh dalam 15 detik. Meskipun seorang prajurit memiliki banyak pelindung, dia pasti akan hancur. Dan harga yang harus dibayar hanya sekali jarak dekat, yang sebenarnya adalah satu ubur-ubur matahari. Sungguh luar biasa. Kartu as tambahan 1, tentu saja, tetap harus berterima kasih, kepada saudara yang menyamar. Orang biasa yang masuk dalam jarak dekat saja tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin bisa melakukan serangan tanpa batas? Sistem menampilkan 7 bagian energi peluru, teknik mengalirkan kekuatan yang hilang, pencipta deskripsi, menghabiskan 7 lapisan energi, menjual bola energi dengan kecepatan berputar tinggi di dalamnya, mengabaikan pertahanan armor, perisai sihir, perisai ilahi. Lakiet tidak terlalu tertarik dengan fitur ini,
Ya biasa saja, kau terus membaca pemberitahuan, menerima alat berupa kalung Putri Duyung, memperoleh level SS+, atribut, pengenalan luar biasa +1, efek, kemampuan transformasi Putri Duyung, menerima alat trompet monster laut, memperoleh level SSS, atribut, visibilitas laut dalam +100, efek, memanggil monster laut, bisa memanggil monster laut Euskar, untuk bertarung menggantikanmu, jumlah penggunaan, 1 dari 3, Lakiat memuji, ini juga tidak buruk, berarti sudah digunakan 2 kali. Barang-barang yang tersisa akan dibungkus terlebih dahulu kembali untuk Sandy, mengatur perlahan.